Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah untuk anak-anakku kelas 5C dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah SWT berupa kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama kembali belajar untuk menuntut ilmu. Nah, untuk melanjutkan pembelajaran pada hari Senin kemarin, yaitu tentang tematik, kita akan melanjutkan pada pembelajaran tematik tema 1, subtema 2 di pembelajaran 3 dan juga 4. Nah, untuk itu anak-anak silakan dibuka buku paketnya ya untuk tematik di halaman 35 sampai pada halaman 41. Kita akan membahas yang pertama tentang muatan IPS ya. Di situ ada karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Nah, peta itu adalah suatu gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Peta dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Nah, jadi pada suatu peta itu terdapat yang namanya skala. Artinya apa? Bahwasanya gambar yang ada di peta itu bukanlah gambar yang sebenarnya, cuma dikecilkan, ya, diskalakan, dibandingkan. Perbandingan itulah yang nantinya bisa digambar. Itu namanya adalah peta. Nah, peta sendiri itu terdapat dua macam, ya. Yang pertama adalah peta umum dan yang kedua adalah peta khusus. Peta umum ini menggambarkan suatu daerah secara umum. Contohnya adalah menggambarkan kenampakan alam dan kenampakan buatan yang ada di daerah tersebut. Nah, itu adalah peta umum. Bagaimana dengan peta khusus? Yaitu peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Contohnya adalah kepadatan penduduk. Nah, karena di daerah 1, daerah 2, dan daerah yang lainnya kepadatan penduduk itu bermacam-macam, ya, berbeda-beda. Ada yang begitu padat, ada yang tidak. Nah, itu nanti bisa digambarkan pada peta secara khusus. Dan ada lagi tentang jumlah penduduk perempuan dan laki-laki. Nah, di suatu daerah jumlah penduduk perempuan dan juga penduduk laki-laki itu bisa digambar berdasarkan peta secara khusus. Nah, itu untuk pembelajaran 3 pada muatan IPS. Selanjutnya pada muatan bahasa Indonesia. Nah, menunjukkan ide pokok dalam teks percakapan. Teks percakapan ini termasuk dalam teks lesan yang sudah kita pelajari kemarin ya. Pada hari Senin kita juga mempelajari tentang teks secara lesan. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan ide pokok dalam teks percakapan. Nah, yang pertama ya ada di halaman 36 kalau anak-anak bisa lihat tentang muatan bahasa Indonesia. Mendengarkan teks secara keseluruhan. Selanjutnya adalah mencatat informasi penting yang berisi permasalahan atau peristiwa yang terjadi dalam teks. Yang ketiga, menentukan topik teks percakapan. Yang keempat, menentukan kalimat utama yang menjadi inti permasalahan dari teks percakapan. Dan yang terakhir adalah menentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama pada teks percakapan. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ya untuk mencari atau menentukan suatu ide pokok dalam teks percakapan. Teks percakapan ini juga termasuk dalam kategori teks lesan. Nah, jika anak-anak buka pada halaman 36, coba dibaca ya teks percakapan yang di bawah sendiri itu tentang Adi dan Pak RT. Nah, itu ada percakapan ya antara dua orang yang nantinya terdapat ide pokok dari percakapan tersebut. Nah, di manakah letaknya? Itu nanti anak-anak bisa dicari. Ya, karena apa? Karena dalam teks tersebut terdapat hal-hal yang terkait tentang itu semuanya. Nah,
Untuk pembelajaran 3 di muatan PPKN ya di halaman 37, yaitu kita akan membahas tentang nilai-nilai luhur Pancasila dalam keseharian. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang nilai-nilai luhur Pancasila dalam gotong royong, ya kerjasama. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kehidupan sehari-hari. Negara Indonesia adalah negara yang begitu besar. Hal tersebut tercermin dari kondisi geografis Indonesia dan keragaman masyarakat di dalamnya. Nah, keragaman apa saja? Banyak sekali, ya. Antara lain ada pada suku, budaya, dan agama. Nah, keragaman tidak membuat Indonesia menjadi bangsa yang terpecah belah, tetapi tetap bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, oleh sebab itu anak-anak, pencerminan dari nilai-nilai luhur Pancasila ini harus dikembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, nah, nilai-nilai luhur tiap sila dalam Pancasila tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Nah, ini yang nanti dibahas pada materi PPKN, ya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya adalah pembelajaran 4, yaitu tentang IPS. Tadi kita membahas untuk IPS ya tentang peta. Sekarang kita akan melihat kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Nah, apa saja kenampakan alam yang ada di wilayah-wilayah Indonesia, khususnya di pulau-pulau terbesar di Indonesia, baik itu floranya, baik itu keragaman faunanya. Nah, flora ya jenis-jenis tumbuhan, fauna itu adalah jenis-jenis hewan. Ya, jangan sampai terbalik. Anak-anak sudah kelas 5 harus bisa membedakan antara flora dan juga fauna. Kalau flora tadi apa? Ya, yaitu tentang jenis-jenis tanaman. Sedangkan fauna adalah tentang jenis-jenis hewan, ya. Dibuka pada halaman 38 di buku paket ya sampai 39 itu ada kenampakan alam di daerah-daerah pulau terbesar di Indonesia. Yang pertama kita bahas di Sumatera. Nah, di Sumatera ini ada gunung, namanya ada Gunung Leuser, ya ada Gunung Kerinci. Sungainya ada Sungai Musi dan juga Sungai Asahan. Nah, memiliki cukup banyak hutan hujan dan hutan gambut. Sedangkan flora yang ada di Sumatera itu ada bungau, jaupung, kenanga, ya. Terus fauna jenis hewan itu ada gajah, orangutan, harimau. Nah, ini adalah kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di wilayah Pulau Sumatera. Sedangkan di Pulau Jawa, pulau yang kita tempati, ya Pulau Jawa ini adalah pulau sangat padat penduduknya. Oleh sebab itu, kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia sangat-sangat banyak. Ya, ini cuma apa yang ditulis sedikit ya, tapi masih banyak lagi tentang flora dan fauna serta kenampakan alamnya. Di Jawa itu ada gunung yang terkenal, yaitu ada Gunung Semeru, ada Gunung Merapi. Kalau dengan sungai, ya ada Sungai Bengawan Solo, ada Sungai Citarum. Nah, terus banyak hutan hujan dan terdapat padang rumput kering di Jawa Timur. Nah, Jawa yang kita tempati yaitu Jawa Timur itu merupakan tempat banyaknya hutan hujan dan terdapat padang rumput. Serta flora dan fauna, flora ada salak condet, ada gandaria, serta fauna jenis hewannya ada banteng, ayam bekisar. Nah, itu adalah wilayah Pulau Jawa. Pulau Kalimantan ya anak-anak nanti bisa dibaca di buku paketnya. Terus ada lagi beberapa pulau lainnya, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali, serta Kepulauan Maluku dan Papua. Nah, semua itu merupakan kenampakan yang ada di berbagai pulau terbesar di Indonesia. Nah, oleh sebab itu Indonesia itu adalah negara yang begitu kaya, ya keragamannya, kaya akan
kenampakan alamnya, baik itu dari flora maupun faunanya. Selanjutnya di pembelajaran 4, ya, menentukan ide pokok dalam teks lesan di muatan bahasa Indonesia hampir sama dengan yang ada pada pembelajaran 3, ya kita mengulas sedikit lagi, yaitu bagaimana cara langkah-langkah menentukan ide pokok pada teks lesan. Ya kita ingat kembali tadi, ya ini secara kerucut ya, secara garis besarnya. Pertama, anak-anak dengarkan teks dengan sungguh-sungguh ketika dibacakan oleh guru. Yang kedua, bisa mencatat permasalahan atau peristiwa apa saja yang sedang dibicarakan dalam teks tersebut. Dan yang ketiga, baru anak-anak bisa menentukan kalimat utama dari teks lesan yang anak-anak dengar. Nah, setelah sudah bisa menentukan kalimat utama, anak-anak akan bisa melihat dan juga menentukan ide pokok dalam teks tersebut. Nah, teks percakapan tadi ya di pembelajaran 3 itu juga termasuk teks lesan. Dan yang terakhir yaitu tentang pembelajaran 4, ya muatan PPKN, sama dengan di pembelajaran 3 tadi, yaitu tentang sikap di kehidupan kita sehari-hari dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu sikap kepedulian. Nah, Pancasila merupakan pedoman hidup masyarakat Indonesia. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, maka akan terwujud masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera. Nah, ini adalah kata kunci yang nanti dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari jika kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Yang pertama adalah sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai-nilai yang dapat kita ambil pada Pancasila sila pertama adalah hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai-nilai luhur yang terdapat pada sila kedua ini terkait dengan hubungan sesama manusia yang sama derajatnya, tidak memandang siapapun itu. Di mata semua masyarakat Indonesia kita adalah sama derajatnya. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Nah, nilai-nilai yang terdapat pada sila ketiga ini terkait dengan apa? Yaitu tentang kebangsaan, bersatu. Ya, masyarakat Indonesia itu harus bersatu. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pada nilai-nilai luhur Pancasila pada sila keempat ini yaitu tentang musyawarah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, mendiskusikannya agar mencapai suatu mufakat dalam kebersamaan yang dapat diselesaikan. Jadi masalah-masalah apa saja itu harus diselesaikan secara musyawarah. Nah, yang terakhir adalah sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai-nilai yang terkandung pada sila kelima ini yaitu tentang bagaimana setiap warga negara itu berupaya untuk mewujudkan keadilan sosial dalam bermasyarakat. Nah, itu merupakan nilai-nilai luhur yang terdapat pada Pancasila. Selanjutnya anak-anak harus bisa membedakan ya mana yang termasuk nilai luhur pada sila pertama, mana yang termasuk nilai-nilai luhur pada sila yang ketiga misalkan. Juga bagaimana sila kelima di dalam nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, itu yang harus bisa anak-anak kembangkan sendiri di kehidupan sehari-hari kita semua. Jadi pada kehidupan kita, ya sikap-sikap yang kita ambil kalau sudah memuat tentang nilai-nilai luhur Pancasila ini, insya Allah ya hidup kita akan damai, sejahtera, nyaman ya dalam bermasyarakat. Nah, itu untuk pembelajaran pada hari ini.
yang menyangkut pembelajaran 3 dan juga pembelajaran 4. Semoga pembelajaran yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi anak-anakku semuanya. Dan di akhir nanti tetap Ustadz akan berikan LKPD yaitu lembar kerja peserta didik sebagai bahan evaluasi keaktifan siswa dalam pembelajaran hari ini yang menyangkut tematik pada tema 1, subtema 2 di pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Nah, itu dulu untuk anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.